oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Nah, alhamdulillah hari ini MK mengabulkan permohonan kami, walaupun hasil putusannya itu tidak persis sama dengan yang kami usulkan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya siap mengusung Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Iqbal menyebut Anies bisa diusung juga oleh PDIP dan Hanura. Hal itu disampaikan Iqbal menyusul gugatannya bersama Partai Gelora soal ambang batas pencalonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024. Dengan demikian, peluang Anies Baswedan bisa maju memenuhi syarat sebagai calon gubernur Jakarta dengan cukup diusung oleh PDIP, Partai Buruh dan juga Partai Hanura. MK tak lagi memberlakukan ambang batas pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada, yakni minimum 20% jumlah kursi atau 20% akumulasi perolehan suara sah dalam DPRD. Untuk mengusulkan calon gubernur, wakil gubernur, MK mengubah aturan itu menjadi provinsi dengan jumlah penduduk pada DPT sampai 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Yang kedua, provinsi dengan jumlah penduduk pada DPT 2-6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Yang ketiga, provinsi dengan jumlah penduduk pada DPT 6-12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Yang selanjutnya, provinsi dengan jumlah penduduk pada DPT lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati, wakil bupati atau calon wali kota atau wakil wali kota, yang pertama kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk pada DPT sampai 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. Yang kedua, kabupaten kota dengan jumlah penduduk pada DPT lebih dari 250 sampai 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. Yang ketiga, kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk pada DPT lebih dari 500.000 hingga 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. Yang keempat, kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk pada DPT lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten tersebut. Hal ini menjadi pertarungan yang begitu luar biasa di DKI Jakarta. Untuk itu, jika PDI, kemudian Partai Buruh, Partai Gelora dan juga Hanura bergabung berkoalisi, maka sah dan bisa memajukan atau bisa merekomendasikan Bapak Anies Baswedan untuk kontestasi maju di Pilkada tahun 2024 ini. Menurut kalian bagaimana? Coba tulis di komentar.